Jadi ingat itu. Ada video call-nya. Waktu ditanya, ada atau tidak Dembado atau bukan. Ternyata bahasanya Nami dengan bahasanya Asna mengatakan bahwa ada. Jadi yang mendengar ini ada adalah 5 lurah. Forum Lurah Pasadat, Lurah Maas, dengan Lurah So, Lurah Bungin Timur. Jadi disitulah saya punya kronologi perjalanan. Kemudian waktu setelah habis di mediasi pertama, saya akan sudah buka-bukaan. Pasadat sendiri yang melapor. Tidak usah saya sebutkan namanya. Iya toh? Dia melapor. Pertemuan pertama mediasi. Pertemuan kedua mediasi, Pasadat sendiri melapor. Di mana dia laporkan? Nanti dilihat di WA saya. Nanti dilihat di HP saya. Siapa yang kami tempatnya Pasadat melapor? Ada di WA kami, ada di video kami bersama di tempatnya melapor Pasadat. Kalau sekarang kami tidak bisa beberkan. Kami siap beberkan kalau mau dilihat di HP kami. Karena ada semua. Di mana kami dipertemukan, Pasadat, Pak Akbar Mile, kami duduk 4 orang. Saya, Akbar Mile, Pasadat, dengan ini satu. Tapi saya tidak bisa sebutkan namanya. Ya kan? Melalui HP kami. Jadi ingat itu. Ingat warga yang ada di Lubang Banggai ini yang baik, yang sudah menguasai kami punya lahan, dengan dasarnya tidak sampai ke situ. Karena sesuai pengakuannya mereka sendiri, bahwasanya itu kami punya. Dan dia akui kami punya. Dan kelanjutannya mereka katakan pertemuan kedua itu, dia katakan Dembado pernah transaksi sama Talibu. Ada suratnya. Ternyata begitu diminta sama Pak Lurah sama Asna Intoi, dia tidak bisa buktikan. Alias tidak pernah terjadi antara Dembado dengan Talibu atas penjualan tersebut. Makanya Pak Lurah Sadat ini almarhum melaporkan bahwasanya penjualan antara Dembado dengan Talibu Intoi tidak pernah terjadi. Nah itu. Karena kita selalu ketemu. Setiap Pak Sadat ingin melapor sama itu orang, itu kita selalu sama-sama. Cuma dia yang duluan naik, baru kami menyusul. Jadi waktu kami duduk 4 orang itu clear. Tentang ditanya, Pak Lurah Maas ditanya, yang mana yang kosong? Ada banyak yang kosong. Siapa yang kuasai? Masih pelaku, Yori Intoi. Pak Lurah Maas diperintahkan, sikat habis. Ya kan? Jadi kalau Pak Lurah lihat ini kami punya berita, Pak Lurah tidak bisa lari. Pak Lurah tidak bisa memundurkan apa atau tidak bisa. Mau mengingkari tidak bisa. Karena pengakuannya sendiri Pak Lurah. Iya kan? Ditanya dan dilaporkan. Jadi tidak bisa lari. Ada videonya sama saya. Nah, lanjut. Saya ke posisi saya punya asal usul tanah. Bukan kami tidak ada surat tanah. Waktu kami melaporkan di Kelurahan Luwuk, Pak Sadat, kami tidak bawa surat. Tapi setelah kami sudah buka-bukaan kiri kanan apa semua, kami sudah terbuka, kami buka semuanya. Karena kami punya persis sebenarnya cuma Maas Garuda dulu yang kita garap, ya toh? Tetapi karena saya terdesak melalui surat pembuktian bahwa itu kami punya, maka kami buka. Sekarang begini, pada tahun 71 silam, tepatnya di Unjulan. Di sana kami punya penjaga kebun kelapa yang bernama Sadong. Kami punya penjaga kelapa yang bernama Sadong. Jadi pada saat itu kami ke Unjulan, ketemu dengan beliau yang bernama Sadong, penjaga kelapa saya. Jadi kami duduk.
Kami duduk dan dia minta sama kami. Apa dia katakan? Bahtiar, karena dia pikir saya muda. Dia panggil saya begitu saja namaku. Saya minta tolong kasih saya lokasi pembangunan masjid. Jadi saya katakan, oke, saya kasih. Tidak lama kemudian saya langsung kasih titip surat. Itu adalah surat tanah kami sebanyak 2 lembar. Karena dulu itu nona kami. Saya lanjut ke cucunya Datuk Adam di pinggir pantai. Saya ketemu dengan beliau di sana menanyakan perihal apa semua tentang Unjulan. Dan dia mengaku lokasi yang di atas itu kandang sapi itu mengkotak-kotak di atas, baru mereka carikan pembeli. Jadi pada saat itu juga kami cari. Ini kita cari, saya cari sendiri. Dan saya ketemu di atas di Au. Waktu itu dia bawa oto. Otonya open cup, warna putih. Sudah bangkala itu oto tua. Saya tahan dia, tahan di muka. Saya tanya dia, kau yang nama Man? Ya saya Man. Kau masih ingat saya? Dia bilang, sudah lupa. Saya Tiar. 40 tahun DB baru ngana muncul. Saya bilang biar 100 tahun. Apa salahnya? Sekarang saya mau tanya ngana Man. Kenapa ngana kota-kota saya punya tanah? Dia bilang, siapa yang bilang? Saya bilang cucunya Datuk Adam, yang perempuan di pantai, di Unjulan. Saya tidak pernah. Kenapa saya mau kota-kota dan bukan saya punya? Ini pengakuannya Man. Boleh ditanya sekarang. Waktu saya ketemu langsung sama Man di Au di atas. Nah, itulah kronologi perjalanan kami. Lanjut semua pengakuan. Soal surat. Kami punya tim merayap ke Unjulan. Ketemu langsung sama yang bernama Pak Nasir. Dan dia katakan di situ banyak menjual. Banyak menjual. Jadi kami datang ke Unjulan di sana, berkumpul di rumahnya Pak Nasir. Kami panggil semua termasuk imam masjid di Unjulan sekarang. Jadi waktu itu kami berkumpul di sana. Kami tanyakan sama Pak Imam, Pak Imam, tahun berapa Pak Imam tinggal di Unjulan? Dia bilang tahun 80. Jadi saya bilang, kalau saya gambarkan lokasi rumah perkebunan kelapa kami di sini, Pak Imam masih ingat? Masih. Saya punya rumah perkebunan kelapa, kalau dia menghadap keluar sebelah kiri. Saya bukan datang dengan bulldozer, tapi kami tidak mau tahu. Yang jelas kami punya, kami mau ambil. Saya katakan sama mereka itu di beberapa dulu itu, saya bilang, seandainya tidak ada pengadilan akhirat, saya stop, tidak ada masalah. Tapi saya tidak mau terkutuk gara-gara saya tidak cari saya punya harta, peninggalan orang tua saya. Saya katakan di atas sama asisten satu sama Pak Andi Nur Salim. Bapakku meninggal, apa yang dia bawa pulang kain kapan, Pak? Masa orang di sini mulai dari mas sampai bunga saya punya orang tua punya peninggalan. Nah, biar satu kapling tidak ada yang saya nikmati. Saya adalah anak tunggal dari Dembado bernama Bahtiar. Surat nikahnya orang tua saya yang bernama Dembado. Istrinya Haja Daim Mukmin. Ini mama saya dengan bapak saya kawinnya di Soho. Ini bukan kawin di Makassar, kawin di Soho. Saya punya surat kematian Dembado. Ada surat kematiannya Dembado. Ada surat kematiannya Haja Mukmin. Ini mama saya. Ada sama kami. Disitulah pembuktian kami.
bahwa kami adalah keturunan dari Dembado Raja Mukmin dan tanpa rekayasa. Sekarang kalau kita balik sama Yori Intoi bersaudara, ya toh, apa dasarnya mereka? Apa dasarnya mereka yang tidak punya sangkut paut antara Dembado dengan Talibu Intoi? Saya cuma punya hubungan dengan kakaknya maminya yang bernama Daintino di Makassar. Kemanakannya bapakku itu adalah suaminya Daintino. Itu saja hubungan kami. Tapi kalau sama Talibu tidak ada hubungan. Tapi ini kan bukan harta dari nenek moyangnya bapakku. Ini kan harta dari bapakku sendiri. Bukan harta dari Makassar dibawa ke sini. Melainkan harta dari sini sendiri. Hasil keringatnya bapakku. Lanjut ke keturunannya saya sendiri anaknya. Tidak dua. Sesuai dengan saya punya surat kewarisan. Sesuai dengan surat kewarisanku. Saya anak tunggal. Dan saya lahir di Luwu. Tepatnya di rumah sakit pertama di Solo. Ini tanpa rekayasa ini. Berarti selama ini tidak ada surat kuasa ataupun kami tidak pernah menyerahkan surat kuasa baik kepada, sama baik sama yang kami titip surat wasiat itu sama Sakdong. Iya. Kecuali kami titip surat wasiatnya kami punya bapak orang tua, ya toh? Iya. Itu adalah surat tanah kami sebanyak 2 lembar. 2 lembar itu. Tapi kami tidak ada kasih surat bumbu-bumbu untuk bisa mempergunakan menyalahgunakan surat itu bahwa bisa Berarti dalam hal ini Bapak kan sudah melemparkan somasi kepada pemerintah setempat. Ya, makanya kan saya sudah sampaikan ke atas melalui Pak Sekap. Pak Sekapnya perintahkan ke asisten 1. Asisten 1 saya sudah kocok-kocok seperti itu. Nah, sudah. Akhirnya kesimpulannya saya disuruh turun ke BPN. BPN juga saya katakan seperti itu. Saya akan mediakan, terserah Pak Batian. Ya, kami tidak larang dan kami tidak suruh. Berarti sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya, maksudnya untuk tidak ada tindak lanjutnya karena mungkin dia tunggu saya. Mediasi ke berikutnya. Iya, kan begini, kan dia tunggu saya. Kan saya katakan sama beliau, saya akan mediakan. Jadi kalau sudah diangkat dimediakan, mereka sudah pasti terbuka atau pasti dia bilang kita mau bikin bagaimana nih, terserah. Kalau mau di mediasi kembali, mediasi itu kan saya katakan saya bukan datang dengan bulldozer. Kita mau buku atur. Iya dong? Jadi saya minta supaya pemerintah dengan saya angkat ini saya punya saya mediakan ini karena saya kan sudah bilang dari pertama. Jadi jangan disalahkan kami ataukah wartawan yang mengangkat kami punya kasus ini, jangan disalahkan pada kami. Dan jangan disalahkan sama wartawan yang mengangkat ini kasus. Karena kami sudah katakan sama Pak Sekap, sama Pak Asisten 1 Andit Nursalin, saya katakan saya angkat, saya mediakan. Pak Andit Nursalin dia tidak larang saya dan dia tidak suruh sama saya, terserah saya. Begitu juga saya di BPN seperti itu. Dia tidak melarang saya mengangkat ini kasus, dimediakan dan dia tidak mau melarang. Jadi terserah saya. Jadi sekarang saya angkat ini kasus melalui media ini supaya jangan ada yang disalahkan baik saya sebagai ahli waris atau wartawan yang mengangkat ini kasus. Terima kasih semuanya yang ada di Lubanggai ini yang memanfaatkan surat wasiat saya sebanyak 2 lembar baik yang dari utara selatan itu supaya diperhatikan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin.